Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ana. Maaf ya, saya telat 5 menit ini. Tadi soalnya ada klien. Oh iya Mbak, gimana kabarnya? Senang nggak bergabung di perusahaan kami? Kayaknya udah 3 bulan ya nggak ketemu sama saya. Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu. Alhamdulillah, saya baik-baik saja kok Bu. Saya senang sekali bisa bergabung di perusahaan ini. Alhamdulillah kalau misalnya Mbak Ana senang ya. Jadi begini, tadi saya sedikit mendengar keributan itu di bawah. Katanya kamu sama Ica bertengkar ya? Terus kamu sama Ica juga sedikit malas dan jauh-jauhan kerjanya. Iya Bu, saya meminta maaf ya Bu. Soalnya sudah membuat keributan di perusahaan ini dan mungkin sedikit malas untuk kerja. Oh iya, Ana nggak apa-apa. Mungkin kamu bisa ceritakan sama saya kenapa tadi ribut-ribut ya. Karena saya juga sebagai manajer juga bertanggung jawab sama karyawan dan karyawati di sini. Juga kalau misalnya kamu sama Mbak Ica terus-terusan begini, dampaknya buruk juga buat perusahaan. Baik Bu, jadi memang benar saya memiliki masalah dengan Ica. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya Mbak Ana? Oh jadi gini masalahnya Bu, kan kemarin Ica nggak masuk kerja ya, dan alasannya tuh sakit. Nah kebetulan pas saya pulang kerja, saya melihat Ica sama temennya nongkrong di kafe Bu. Nah setelah itu, hari berikutnya saya lapor sama leader, kan Ica itu berbohong ya. Nah saat itu juga si Ica dimarahin sama leadernya. Dan setelah Ica itu dibilangin sama leadernya, si Ica malah marah ke saya, menemui saya, ngomel-ngomel, dan malah balik ngadu ke leadernya sehingga timbul cekcok di antara kita. Makanya itu Bu, saya jadi udah gak nyaman kerja sama dia. Ya ampun, jadi begitu masalahnya. Gini ya, kamu itu udah benar, yang kamu lakuin juga nggak salah. Kamu udah ngomong ke leader kalau misalnya Ica itu bolos, bukan izin sakit ya. Dan kamu juga nggak seharusnya beradu argumen seperti tadi. Nah, untuk soal Mbak Ica nanti saya yang urus lebih lanjut ya. Dan saya tahu juga kalau kamu itu benar, melakukan tindakan yang benar, tapi jangan sesekali membuat keributan di pabrik. Dan membuat kamu sama Ica itu berjauhan. Baik Bu, tidak akan saya ulangi lagi. Kalau gitu nanti kamu sama Ica akan saya pertemukan ya, biar masalah ini clear gitu ya. Terus nggak memperburuk suasana di perusahaan juga. Dan di sini saya memberikan sedikit wejangan buat kamu. Kalau misalnya kamu melakukan hal yang baik dan kamu malah dipandang buruk gitu sama orang lain, kamu diam saja dan lebih baik buktikan kalau misal kamu itu benar. Dan jangan sesekali kamu itu mudah terpancing dengan emosi orang lain, terus malah berakibat males sama pekerjaan yang kamu lakuin. Dan ngerasa nggak nyaman juga kalau kerja bareng orang itu. Dan ingat ya, kita di pabrik ini sama-sama cari rezeki. Jadi jangan merugikan satu sama lain. Terus kalau misalnya kamu sama Ica terus kayak begini, perusahaan juga bakal rugi. Gak ada kerjasama antara kota itu merugikan juga loh bagi kami. Jadi tolong kerjasama kalian ya, dan teman-teman juga. Dan apapun masalah yang kamu rasakan, yang kamu jalani dengan teman kamu, jangan dibicarakan di tempat kerja, tapi kalau bisa diselesaikan di luar tempat kerja ya. Dan sekali lagi, kamu sama Mbak Ica jangan malas bekerja, karena hal seperti itu nggak ada untungnya juga buat kalian. Intinya kalian harus bangun kerjasama yang baik di antara kalian berdua dan teman-teman yang lain. Dan saya ingin pabrik ini itu menjadi rumah kedua gitu bagi kalian. Bukan menjadi tempat yang membuat kalian nggak senang, membuat kalian bad mood gitu. Baik Bu, saya mengerti. Terima kasih atas nasihat yang Ibu berikan. Oke deh Mbak Ana, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan ingat ya, yang saya tadi bicarakan, semangat kerjanya jangan lemas karena hal sepele seperti itu. Dan jangan membuat keributan lagi. Terima kasih ya Mbak Ana, saya izin leave dulu. Wassalamualaikum. Terima kasih juga Ibu. Waalaikumsalam.